Halo seluruhnya siswa kelas 10 atau siswa fase E tingkat SMA dimanapun kalian berada. Senang bertemu dengan kalian dan kita akan belajar bahasa Indonesia tentunya dalam kondisi menyenangkan dan dalam kondisi baik. Sesuai dengan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang sudah diberlakukan pada saat ini, alur tujuan pembelajaran yang pertama yang akan dilaksanakan sebagai kegiatan belajar adalah mengolah informasi berupa gagasan dan pikiran secara akurat dan dari menyimak teks non-fiksi ke dalam bentuk infografik atau teks lain tentang topik yang beragam, misalnya laporan hasil observasi. Itulah kegiatan belajar yang akan dilaksanakan oleh siswa fase E pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk dapat mengolah informasi berupa gagasan dan pikiran dari menyimak teks non-fiksi ke dalam bentuk infografik, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan banyak fakta atau data aktual yang menyangkut objek tertentu. Kalimatnya sendiri cenderung formal, namun tetap dapat dimengerti pembaca. Jenis ini bisa dilengkapi oleh gambar, tabel, dan sejenisnya. Nah, inti dari pembelajaran ini adalah menyimak teks non-fiksi ke dalam bentuk infografik. Nah, untuk menemukan informasi penting pada teks non-fiksi harus dengan menemukan gagasan utama setiap teks. Informasi yang telah kita temukan dapat disajikan dalam bentuk visual. Dalam menyajikan informasi dari teks non-fiksi tidak selalu dalam bentuk tulisan atau lisan. Kita juga dapat menyajikan dalam bentuk visual, yaitu melalui infografik. Tentu timbul pertanyaan, apa pengertian infografis atau infografik? Infografik adalah suatu cara penyajian data atau informasi menggunakan konsep visual yang meliputi banyak bentuk, termasuk teks. Nah, yang perlu kita ketahui, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat menyajikan informasi dalam bentuk infografik. Nah, berikut langkah-langkah mengolah informasi berupa gagasan pada teks non-fiksi. Yang pertama, menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh teks non-fiksi yang dibacakan untuk menemukan gagasan utama. Selanjutnya, mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan penjelas dalam teks non-fiksi. Berikutnya, mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam teks non-fiksi. Selanjutnya, menginterpretasi informasi faktual dalam teks non-fiksi ke dalam infografik. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil interpretasi teks non-fiksi yang sudah kita buat dalam bentuk infografik tersebut. Nah, pada video belajar ini, Ibu sajikan sebuah contoh teks non-fiksi. Ibu ambil sebagai contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya adalah sampah. Ibu bacakan untuk kalian semuanya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia bahkan mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sementara itu, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik ini dapat didaur ulang oleh home industry untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi,
manusia dan radioaktif. Sampah padat adalah sampah yang berwujud padat sehingga kebanyakan sampah anorganik pun juga termasuk. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat dibedakan berdasarkan kemampuan diurai oleh alam atau biodegradability menjadi sampah padat, biodegradable atau sampah yang dapat diuraikan oleh proses biologi, dan sampah padat non biodegradable tidak dapat diuraikan oleh suatu proses biologi. Sampah padat non biodegradable ada dua jenis, yaitu recyclable dapat diolah kembali dan non recyclable tidak dapat diolah kembali. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi seperti limbah. Limbah adalah sampah cair yang dihasilkan dari aktivitas industri. Limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu limbah hitam dan limbah rumah tangga. Limbah hitam adalah sampah cair yang mengandung patogen berbahaya yang berasal dari toilet. Sedangkan limbah rumah tangga adalah sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah manusia adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Jumlah sampah konsumsi sampai sekarang tidak melebihi jumlah sampah industri. Limbah radioaktif adalah sampah nuklir yang merupakan hasil dari fusi nuklir dan fusi nuklir yang dapat menghasilkan uranium dan thorium. Limbah radioaktif berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia karena menghasilkan radiasi yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan di tempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi. Meskipun sampah di sekeliling kita ini ada beragam jenis dan jumlahnya, tetapi ternyata itu semua dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Pemanfaatan sampah ini selalu dapat digunakan sebagai kompos yang menyuburkan tanaman, dapat juga digunakan sebagai kerajinan tangan, hingga bahan utama untuk sumber daya biogas serta listrik. Apabila hendak dijadikan sebagai kerajinan tangan, maka haruslah melewati proses daur ulang terlebih dahulu. Nah, setelah kita menyimak contoh teks non-fiksi, maka tentu kita akan berkegiatan sesuai dengan yang pertama yang diberitahu kepada kita, yaitu mengolah informasi berupa gagasan dan pikiran dari menyimak teks non-fiksi ke dalam bentuk infografik. Nah, untuk dapat mengolah informasi dalam teks laporan hasil observasi yang Ibu baca untuk kamu itu, kita sajikan dalam bentuk visual, dalam bentuk diagram ataupun bentuk grafik. Nah, kita perhatikan di dalam video, di sana sebenarnya struktur dari teks non-fiksi yang Ibu baca untuk kamu terdapat 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, yang termasuk tadi pada pernyataan umum adalah sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Nah, di sini kita bisa melihat dengan kata merupakan itu sudah merupakan sebuah pernyataan umum. Yang serupa dengan itu adalah, kemudian yakni, dan yang sejenis dengan kata merupakan sebagai bentuk dari penjelasan kata yang kita anggap adalah kata yang penting. Contoh, sampah itu adalah benda yang dijelaskan dengan kata-kata atau frase-frase yang ada di sebelah kanannya. Jadi sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses adalah sebagai bentuk dari pernyataan umum. Untuk selanjutnya, deskripsi bagiannya bisa kita lihat, yaitu berdasarkan sifatnya sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Di sana jelas kita sudah melihat ada pembagian-pembagian dari sebuah pernyataan umum yang dijelaskan dalam kelompok-kelompok tertentu dan contoh-contoh tertentu. Berikutnya kita lihat struktur yang ketiga itu adalah deskripsi manfaatnya. Nah, tadi kita bisa melihat pada paragraf
paling akhir dikatakan meskipun sampah di sekeliling kita ini ada beragam jenis dan jumlahnya, tetapi ternyata itu semua dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Nah, di sini ada nanti proses pemanfaatan sampah tersebut. Nah, di sini deskripsi manfaat di situ adalah setelah kita tahu definisinya atau pernyataan umumnya, kemudian kita bisa mengkelompokkan atau mengklasifikasikan ke dalam bagian-bagiannya, maka kita harus tahu juga apa manfaatnya. Sebagai contoh, Ibu buat seperti dalam video, informasi faktual yang dapat kita peroleh dari hasil menyimak teks non-fiksi itu, yang pertama adalah sampah yang dihasilkan Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Itu adalah informasi faktual. Berikutnya, berdasarkan sifatnya sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Itu juga informasi faktual yang bisa kita dapat. Contoh lain adalah sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau sekali lagi, sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable. Yang berikutnya adalah sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Kemudian informasi penting yang dapat kita peroleh juga sebagai informasi faktual pada tulisan non-fiksi tersebut adalah limbah hitam adalah sampah cair yang mengandung patogen berbahaya. Nah, yang Ibu tuliskan ini adalah contoh yang sederhana atau contoh kecil, bukan contoh secara keseluruhan. Nah, kamu bisa mencari apalagi informasi penting, apalagi informasi faktual yang dapat kamu ambil, yang dapat kamu maknai setelah kamu menyimak tadi atau setelah kamu mendengarkan sungguh-sungguh tadi teks non-fiksi yang sudah Ibu bacakan untuk kamu. Lalu bisa kamu teruskan. Infografis ini bisa kamu teruskan dengan menambahkan tabel-tabel berikutnya yang berisi dengan informasi-informasi penting atau informasi faktual yang bisa kita dapat melalui bacaan. Nah, setelah kita dapat melihat apa gagasan utamanya, apa gagasan penjelasnya melalui informasi-informasi faktual yang kita dapat, maka kita sudah dapat menyimpulkan apa sebenarnya yang menjadi hal penting yang dapat kita ulang kembali atau kita tangkap sebagai suatu ilmu pengetahuan bagi kita setelah kita mendengarkan atau menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh teks laporan hasil observasi tersebut. Di sini Ibu mencoba ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat, mencoba menuliskannya dalam bentuk infografis misalnya. Kesimpulan yang pertama, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Boleh juga ada kesimpulan yang lain yang mungkin berbeda dengan Ibu, boleh. Tetapi sifatnya semuanya harus faktual dan ada digambarkan di dalam bacaan tersebut. Contohnya, berdasarkan sifatnya sampah dibagi menjadi dua. Kemudian ada juga kesimpulan lain misalnya berdasarkan bentuk sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi, dan radioaktif. Kemudian meskipun sampah di sekeliling kita beragam jenisnya, tetapi bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Hal-hal tersebutlah yang bisa menjadi kesimpulan kita terhadap bacaan yang sudah kita simak. Karena tadi pembelajaran kita itu adalah menyimak teks non-fiksi, kemudian hasil yang sudah kita dapatkan boleh kita gambarkan melalui infografis dalam bentuk visual yang digambarkan melalui tabel ataupun grafik. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan pelatihan-pelatihan mengolah informasi dari sebuah teks non-fiksi ke dalam bentuk infografik dengan bentuk pelatihan dan judul teks non-fiksi yang berbeda. Tentunya harapan Ibu kamu memahami apa yang Ibu sajikan pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa pada capaian pembelajaran berikutnya.